Kedua yaitu pengertian nifas dan hal apa saja yang berkaitan dengan ibadah akikah. Yang ketiga yaitu pengertian istihadah, mengkaji tentang panduan dan aturan dalam Islam terkait ibadah seluruh kondisi tersebut. Dan yang keempat yaitu apa saja mitos dan kesalahpahaman umum yang terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Adapun pengertian haid sendiri yaitu haid secara istilah mempunyai makna darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan normal pada usia 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit dalam tahun komariah. Adapun dari haid sendiri yaitu sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis dan sudah ada dalilnya itu pada surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun karakteristik haid yaitu yang pertama, keluar pada usia minimal haid. Yang kedua, minimal darah haid itu 24 jam. Yang ketiga, maksimal 15 hari 15 malam. Dan yang keempat, minimal jarak masa suci 15 hari 15 malam. Saat darah datang, seorang wanita mengeluarkan darah haid wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid. Apabila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid, maka tatkala darah berhenti ia wajib mandi serta melaksanakan rutinitas ibadahnya. Apabila kemudian darah keluar lagi, maka ia diwajibkan kembali menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Dan jika darah berhenti lagi, ia maka wajib mandi lagi. Demikian seterusnya selama masih dalam masa 15 hari, yakni masa maksimal haid. Ketika darah berhenti sebelum batas minimal haid atau 24 jam, maka ia cukup membersihkan darahnya saja yang keluar dan wudhu bila ingin melaksanakan aktivitas ibadahnya. Bila ternyata darah keluar lagi, maka saat darah berhenti, ia wajib mandi. Kalau memang masa keluar darah pertama ditambah darah kedua jumlahnya mencapai batas minimal. Kemudian, darah dihukumi berhenti jika seandainya diusap dengan cara memasukkan misal kapas sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah. Namun, bila masih ada cairan yang berwarna keruh atau kuning, terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan masih dihukumi darah haid menurut qaul yang kuat karena menganggap masih berwarna darah. Di samping memandang hukum asal bahwa cairan itu keluar pada masa imkanul haid atau memungkinkan haid, ada yang berpendapat bukan darah haid karena menganggap cairan itu tidak berwarna darah haid. Dengan demikian, bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah serta memperhatikan warna dan sifatnya. Terlebih bila mana ia mengalami istihadah, sebab hal ini sangat erat kaitannya dengan perhitungan ketentuan darah haid dan jumlah sholat atau puasa yang harus diqadha. Yang kedua yaitu tentang pengertian nifas. Pengertian nifas sendiri yaitu secara syariat adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari kehamilan. Darah tersebut tetap disebut nifas walaupun yang keluar dari rahim hanyalah segumpal darah maupun segumpal daging yang diakui oleh ahli atau dokter, walaupun hanya satu orang ahli terpercaya sebagai asal janin. Adapun masa nifas sendiri yaitu minimalnya nifas adalah sebentar atau satu tetes, lumrahnya 40 hari 40 malam, dan maksimalnya itu 60 hari 60 malam. Adapun perkara-perkara yang haram dilakukan saat haid dan nifas yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf dan membawa mushaf, yang keempat bersuci dengan niat ibadah, yang kelima membaca mushaf, yang keenam puasa, yang ketujuh lewat di dalam masjid, yang kedelapan diam di dalam masjid, yang kesembilan bersenggama, dan yang kesepuluh itu talak. Baik, dilanjutkan oleh istilah kita. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke istihadah. Pengertiannya, istihadah disebut juga dengan darah penyakit. Istihadah adalah darah yang keluar dari saluran rahim di luar waktu haid dan nifas. Berbeda dengan haid yang keluar dari hulu rahim, sedangkan istihadah keluar dari saluran rahim. Istihadah terjadi di luar hari-hari haid dan nifas. Dengan kata lain, jika darah itu bukan haid, bukan pula nifas, maka otomatis darah tersebut adalah darah istihadah.
yang memiliki perincian hukum tersendiri. Jadi wanita itu kan mengeluarkan 3 macam darah, yaitu nifas, haid, nifas, dan yang terakhir istihadah. Nah, pembagian istihadah sendiri di sini ada 7. Ini berlaku baik istihadah fil nifas atau istihadah fil haid. Yang pertama di sini macamnya adalah mubtadi'ah mumayyizah, yakni wanita yang pertama kali haid dan bisa membedakan sifat-sifat darah yang keluar. Yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu wanita yang baru pertama kali haid dan tidak mampu atau tidak bisa membedakan sifat-sifat darah. Yang ketiga mu'tadah mumayyizah, yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan mampu membedakan sifat-sifat darah yang keluar. Yang keempat mu'tadah ghairu mumayyizah, wanita yang sudah pernah mengalami haid sebelumnya dan dia tidak bisa membedakan sifat-sifat darah. Yang kelima mutahayyirah mutlaqah, artinya wanita yang benar-benar tidak tahu bilangan haid sebelumnya dan tidak bisa membedakan sifat-sifat darah yang keluar. Yang keenam mutahayyirah zakirah lil waqt nasyah lil adat, wanita yang hanya ingat siklus waktu haid tetapi dia tidak ingat durasinya. Yang ketujuh mutahayyirah zakirah lil adat nasyah lil waqt, yakni wanita yang hanya ingat durasi haid tetapi tidak ingat siklus waktunya. Kemudian di sini ada tata cara ibadah bagi mustahadah, karena berbeda dengan haid dan nifas yang mana seseorang yang mengeluarkan darah haid dan nifas tidak boleh melakukan sholat dan puasa, sedangkan mustahadah itu tetap diwajibkan sholat dan berpuasa dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat, yaitu yang pertama membersihkan vagina dari najis yang keluar, yang kedua menyumbat vagina dengan kapas. Hal ini bisa dilakukan ketika memang dia tidak merasakan sakit saat disumbat. Dan jika ia puasa, maka hal itu harus dihindari pada siang hari karena akan menyebabkan batal puasanya. Kemudian dalam menyumbat vagina tidak dianggap cukup bila penyumbatannya hanya dimasukkan pada anggota vagina yang tidak wajib disucikan saat istinja, namun harus masuk ke dalam agar ketika sholat ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Dan jika darah terlalu deras keluar sehingga tembus di luar penyumbat, maka tidak apa-apa karena darurat. Jika semua usaha itu sudah dilakukan dan itu tetap keluar atau merembes, maka itu nanti dimakfu karena termasuk hal yang darurat. Next. Kemudian lagi wudhu dengan mualah atau terus-menerus. Jadi harus cepat-cepat. Niatnya adalah nawaitul wudhu al-istibahatu sholah fardhalillahi ta'ala. Di sini niat ini bermaksud agar diperbolehkan melakukan sholat, tidak boleh dengan niat menghilangkan hadas. Jadi beda niatnya wudhu orang biasa dengan orang mustahadah. Karena kalau mustahadah itu artinya orang yang menyandang berstatus istihadah. Nah itu tidak bisa menghilangkan hadas, tapi dia tetap wajib sholat. Niatnya yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat, segera melaksanakan sholat, boleh menundanya hanya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat, misalnya menutup aurat, menjawab adzan, nanti jamaah, dan lain-lain. Nah, semua tata cara di atas dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas yang lain, maka harus diulangi dari awal. Demikian tadi harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu, sehingga satu rangkaian toharoh tersebut tidak boleh digunakan sholat kecuali sholat sunnah, maka boleh berulang-ulang. Jadi kalau wudhunya orang istihadah itu beda dengan orang yang normal. Kalau normal itu boleh bisa digunakan untuk sholat berapapun jumlahnya, tapi kalau istihadah hanya untuk satu sholat wajib dan berapapun sholat sunnah. Kemudian niat mandi dan wudhu. Di sini niat mandi besar dari haid. Nah, ketika wanita suci dari haid,
dengan cara tadi yang sudah disebutkan, menempelkan kapas dan sudah benar-benar bersih, maka dia wajib langsung bersuci, tidak boleh menunda-nunda lagi. Nah, niatnya nawaitul wusla bi raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardhu karena Allah Ta'ala. Ketika suci dari nifas, niatnya nawaitul wusla bi raf'il hadatsil akbari minal nifasi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas fardhu karena Allah Ta'ala. Niat berwudu bagi mustahadah tadi ini sudah disebutkan ya, nawaitul wudu istibahatus shalah fardhu lillahi ta'ala. Nah, di sini ada keyakinan-keyakinan yang sudah mengakar di masyarakat. Mitos yang pertama, orang yang menstruasi tidak boleh mengkonsumsi air dingin karena menyebabkan darahnya beku. Padahal faktanya itu bagus mengkonsumsi banyak air, baik itu air dingin ataupun air hangat agar tidak dehidrasi. Yang kedua, wanita tidak boleh melakukan aktivitas fisik apapun saat haid. Faktanya boleh melakukan aktivitas asalkan memang bukan ibadah yang dilarang syariat saat haid. Selanjutnya, istihadah adalah tanda penyakit parah. Padahal faktanya itu masih diperlukan analisa dokter, tidak serta-merta langsung bisa divonis sendiri. Next. Kemudian ada pemahaman-pemahaman juga yang sudah diyakini oleh masyarakat. Pemahaman pertama yang salah, ketika haid tidak diperbolehkan memotong rambut dan kuku. Padahal pemahaman yang benar boleh memotong kuku atau rambut, namun sunnah untuk tidak dilakukan. Jadi tetap boleh. Jadi hukumnya hanya makruh, bukan haram. Yang kedua, kuku dan rambut yang terlanjur dipotong ketika suci harus dikumpulkan dan harus disucikan saat mandi. Ini sepertinya banyak yang masih meyakini ini hal yang salah kaprah. Jadi padahal kuku dan rambut yang terlanjur dipotong itu tidak perlu disucikan ketika mandi besar, tapi tetap harus dikumpulkan. Dikumpulkan tersebut artinya bukan untuk disucikan nanti saat suci dari haid, tapi untuk dikubur karena sesuatu anggota yang terlepas dari badan seseorang yang mana itu aurat, ketika terlepas itu tetap aurat. Nah, adapun yang perlu disucikan kalau dalam kitab itu adalah bekas dari anggota badan tersebut yang tercabut. Jadi kalau misalnya rambut, berarti saat mandi besar sebenarnya yang wajib dibasuh itu adalah kepalanya, seperti itu, bukan rambut. Kemudian selanjutnya pemahaman yang salah lagi, orang istihadah wajib berpuasa dan wajib mengqadha puasanya. Padahal yang benar itu orang istihadah wajib berpuasa, benar ya kalau wajib berpuasanya, tapi tidak perlu mengqadha puasanya. Karena apa? Puasanya orang yang istihadah itu sah, asalkan dia tidak menyumbat vaginanya dengan kapas. Karena kalau dia menyumbat berarti memasukkan ke suatu anggota tubuh yang salah satu dari anggota tubuh 7 yang dilarang itu saat puasa. Seperti itu. Next. Kemudian pemahaman yang salah lagi, ini juga sepertinya masih banyak yang terjadi di masyarakat awam ya. Jika keluar darah selama 30 hari, maka haidnya 15 hari. Jadi orang itu mudah menghukumi jika keluar darah maksimal darah haid kan 15 hari. Jika lebih, maka yang lebih dari 15 hari itu yang dianggap darah istihadah. Padahal tidak seperti itu. Karena apa? Karena tadi pembagian istihadah sudah disebutkan ada 7 macam. Ketika memang seorang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka dia tidak boleh serta-merta langsung menghukumi yang lebih dari 15 itu adalah istihadah. Tidak, tapi dimasukkan dia masuk ke kategori yang mana? Yang 7 tadi. Baru orang tersebut bisa dihukumi. Seperti itu. Kemudian pemahaman yang salah lagi, orang yang istihadah tidak boleh jamaah dan harus cepat-cepat ketika melakukan sholat sebelum darahnya keluar. Padahal pemahaman yang benar itu orang yang istihadah boleh kok jamaah,
dan dia juga boleh sholat dalam kondisi darahnya keluar asalkan sudah melakukan tata cara bersuci dengan ketentuan syariat yang tadi disebutkan itu, dengan tata cara yang cukup ketat emang kalau istihadhah. Kemudian selanjutnya istihadhah wajib menyumpal vagina, tapi menyumpal hanya di bibir vagina. Dan itu salah ya. Yang benar ketika istihadhah wajib menyumpal vagina, dan menyumpalnya harus sampai vagina bagian dalam yang tidak tampak saat jongkok. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, mengoreksi atau menanyakan sesuatu. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Ini langsung disampaikan oleh ahlinya dan juga yang pelaku juga. Jadi, oke, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Terkait Ya, monggo. terkait darah keluar, bahwa tadi sudah disampaikan ada waktu haid dan waktu istihadhah, dan juga ada ketentuan haidnya sekian hari, istihadhah sekian hari, masa suci sekian hari. Yang saya tanyakan itu, saya butuh konfirmasi saja sih sebenarnya dari fakta yang ada. Apakah yang sudah dirumuskan oleh para ulama yang yang kita mungkin yang para teman-teman ketahui di buku atau di kitab, ketentuan misalkan istihadhah ketika begini-begini, ketika misalkan keluar darah 30 hari, maka ketika ini istihadhah, ketika ini pertama kali, maka yang haid 1 hari dan 29 hari adalah istihadhah. Dari rumusan-rumusan yang sudah dirumuskan oleh para ulama itu, apakah memang benar-benar real seperti itu, atau bagaimana kaum wanita ini? Saya enggak, soalnya saya itu bingungnya itu ya kalau memang pas ada yang dirumuskan di buku, kita tinggal template saja begitu kan. Nah, yang saya penasaran itu kan ketika tidak ada yang persis sesuai di buku, nah terus gimana kita? Nah, apalagi saya laki-laki yang tidak mengalami begitu. Saya butuh konfirmasi saja, Mbak, tentang yang saya sampaikan itu tadi. Monggo, mungkin itu. Baik, boleh langsung saya jawab atau? Ya, langsung saja, Mbak, karena ini hanya konfirmasi saja supaya nanti diskusinya diutamakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ilmu haid, nifas, dan istihadhah, ilmu tentang darah ini wajib fardu ain hukumnya bagi wanita. Tapi kalau bagi laki-laki fardu kifayah. Tapi misalnya nanti istrinya tidak tahu, dia wajib mengajari ilmu ini. Jika memang dia tidak bisa mengajari, maka dia harus mengizinkan perempuannya keluar untuk menimba ilmu tentang ini. Jadi kembali lagi tadi ke pertanyaannya. Jadi dulu itu Imam Syafi'i, kan ini yang menentukan, itu yang pertama kali. Itu adalah Imam Syafi'i, dan beliau itu menentukan itu memang beristiqra dengan melalui sensus atau tanya jawab. Beliau mendatangi pasar kalau tidak salah, dan beliau menanyai satu persatu wanita, berapa minimal kamu haid, berapa maksimalnya, berapa biasanya pada umumnya, seperti itu. Setelah beliau melakukan penelitian, langsung terjun ke lapangan, akhirnya beliau menentukan itu. Mengeluarkan
fatwa bahwa wanita haid minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam, umumnya 6 hari atau 7 hari, kemudian maksimalnya 15 hari 15 malam. Dan ternyata di zaman sekarang yang sudah canggih, setelah memang dilakukan oleh penelitian oleh para medis sains, itu memang masih akurat. Jadi penelitian-penelitian dan hasil syariat yang difatwakan oleh Imam Syafi'i sampai sekarang pun masih relevan, karena itu ternyata sesuai. Setelah diteliti oleh medis, ternyata memang seperti itu. Masa itu kan ovarium yang menghasilkan ovum, kemudian ada endometrium seperti itu, dan itu memang durasinya memang seperti itu di dalam rahim itu, seperti itu. Kemudian bagaimana jika, tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita kan hanya menyesuaikan dengan template, bagaimana jika tidak ada? Jadi begini, perumusan haid, nifas, dan istihadah ini memang sangat sulit ya, jadinya Menurut saya sangat rumit ya Mbak ya. rumit sekali. Sekali. Jadi saya lupa waktu itu siapa ya, imam siapa, ini belajar haid nifas itu aja berpuluh-puluh tahun. Itu padahal beliau sudah secerdas itu, sepakar itu, karena memang sesulit itu. Karena tadi kadang yang diterapkan, kita belajar buku seperti ini, setelah terjun ke masyarakat, ternyata pertanyaannya itu justru sangat berbeda jauh gitu dari yang sudah ada di buku. Maka dari itu diperlukan untuk wanita memang terus belajar untuk hal ini, menemukan guru yang kredibel dalam bidangnya, dan saya sarankan sih untuk mengikuti kelas-kelas seperti di IG yang pakarnya itu Neng Amiroh atau Neng Sela. Nah itu beliau selalu membuka pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala untuk orang masyarakat awam itu sulit untuk menemukan jawaban atau solusinya. Kalau beliau memang kesulitan, pasti beliau akan bermusyawarah dulu sesama pakar-pakar haid dan nifas. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang menambahkan? Ini bertanya siapa ini? Izin bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan. Ini Gina atau Sarah ini? Saya ingin menambahkan Ustaz, untuk Iya, silakan. mungkin Sarah yang mendapatkan dulu. Iya, untuk masalah haid sendiri sebenarnya itu kan memang terdapat beberapa bagian yang sulit untuk dipahami, terutama adanya keluarnya darah dari perbedaan tekstur, lalu warna darah, itu semua kan dipertimbangkan. Tapi kan tadi salah satu pertanyaan yang saya dengar adalah bagaimana kita menentukan jika 30 hari keluar darah seperti itu, bagaimana kita menentukan kapan haidnya berapa lama dan kapan sisanya menjadi istihadah, begitu guys. Kalau dari Iya, seperti itu. Amannya kita ambil yang sudah kita pelajari itu dulu, misalnya karena kita belum tahu mana ini darah istihadah bentuknya seperti apa atau darah haid seperti apa, memang paling aman Bapak diambil 15 hari begitu. Untuk kami yang masih fakir ilmu, karena baru itu yang kami ketahui dan baru sampai situ ilmu yang kami punya, jadi alangkah lebih baiknya 15 hari itu yang memang terhitung haid, itu dihitung haid, lalu sisanya baru dihukumi istihadah. Tapi kalau jika ada kejadian 30 hari seperti itu, istihadah sendiri sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh seorang wanita itu sedang tidak baik-baik saja, baik secara emosional, secara psikologis, atau mungkin secara fisiknya begitu. Jadi amannya dibawa ke dokter Bapak, kalau memang ada kasus-kasus seperti itu. Ada juga yang ketidakteraturan haid itu nanti bisa juga
konsultasikan ke medis, karena alhamdulillahnya saat ini kita sudah punya dokter-dokter yang mungkin secara agama kita tidak tahu mereka menguasai atau tidak, tapi secara medisnya mereka sudah tahu. Tuh, seperti itu saja, Ustaz. Ya, oke. Terima kasih. Gina. Sebenarnya pertanyaan saya tuh sedikit terjawab sama Mbak Sore. Jadi sebenarnya saya mau minta kejelasan saja untuk cara penghitungan haid itu seharusnya seperti apa. Karena kan memang saya pernah mondok Ustadz, dan beberapa teman saya atau saya punya banyak teman perempuan itu ketika kita membahas tentang siklus haid, ada yang bilang itu mereka menghitung dari hari keluar haid pertama, tapi ada juga yang bilang menghitungnya itu dari hari suci. Nah itu tuh saya malah terjadi kayak kebingungan tuh, berarti yang bener yang mana? Atau tepatnya itu sebenarnya penghitungan siklus, penghitungan haid, suci itu bagaimana begitu Ustaz? Sama yang kedua itu sebenarnya tadi ini yang mendengar bahwa potongan kuku, pokoknya sesuatu yang dianggap aurat ketika sudah terlepas dari badan kita itu kan ternyata tetap menjadi aurat dan harus dikubur atau ditutup ketika kita membuangnya. Nah, baru kalau untuk saya sih malah baru Ustaz. Jadi beberapa kali ketika saya seperti rambut terputus, kuku terpotong itu kan hanya sapu buang seperti itu saja. Nah itu hukumnya berarti seperti apa Ustaz jadinya? Iya. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, mungkin Dr. Rida ingin menjawab terlebih dahulu, nanti saya bisa tambahkan. Ya. Rida, silakan. Rida. Atau langsung saya jawab, nggak apa-apa Ustaz. Oh ya, ini yang dapat nilainya cuma kamu saja ini. Coba Rida, halo, Rida, anti ma'ana ya Rida? Sinyalnya atau mungkin, nah, ya silakan, Latifah. Baik Ustaz, pertama kali tadi saya menanggapi atas tambahan dari Ukti Sarah ya. Jadi memang ketika istihadah itu sedang ada yang tidak beres kalau dalam medisnya, dan itu memang perlu kalau memang terlalu parah, misalnya 2 bulan berturut-turut mengeluarkan darah, 3 bulan seperti itu, memang itu harus perlu dibawa ke dokter. Namun tentu juga kita perlu dari segi agama untuk penghukuman istihadah tersebut, penghukuman darah-darah yang keluar pada wanita tersebut. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada penghukuman jika wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka yang lebihan dari 15 hari itu istihadah, itu salah total. Jadi tidak bisa diputuskan seperti itu, tapi tetap harus dimasukkan ke yang 7 macam tadi. Nah kemudian berlanjut dengan darah itu kan ada, warna darah itu ada 5 ya, hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Kemudian kalau sifatnya ada yang berbau dan tidak, ada yang cair, ada yang tidak, ada yang cair ya, dan kental seperti itu. Jadi ketika orang sudah kategori istihadah, ya ini mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka warna darah dan sifat darah tadi itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting untuk akhirnya bisa dia dimasukkan ke kategori mana, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi memang saya tidak jelaskan secara detail tadi tentang istihadah, bisa mungkin nanti dibaca dari daftar pustaka yang saya cantumkan di makalah. Jadi kalau mumayyiza itu berarti bisa membedakan darah, jadi nanti penghukumannya darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah, seperti itu secara sekilas. Intinya untuk belajar istihadah itu dibutuhkan waktu yang lama, tidak bisa dibahas di waktu yang singkat ini.
Kemudian tadi tentang pertanyaannya Ukti Gina, yang mana bagaimana sih cara kita menghitung head itu yang benar. Jadi seperti ini, misalnya mengeluarkan darah tanggal 7, maka tanggal 7 jam 7 misalnya. Jadi seorang wanita itu lebih baik, lebih aman, dan bagusnya memang mencatat sedemikian detail kapan dia keluar, jam berapa, tanggal berapa, warna darahnya, sifat darahnya, seperti itu. Itu nanti kalau dia istihadah itu sangat membantu untuk menentukan penghukuman bagi dia. Ketika dia mengeluarkan darah tanggal 7 di jam 7, maka tanggal 8 jam 7, nah itu terbilang 1 hari. Jadi penghitungannya seperti itu. Jadi misalnya 7, 8, 9 mengeluarkan darah tanggal 7, 8, 9, 10, 11. Nah itu nanti penghitungannya adalah 4 hari, bukan 5 hari. Seperti itu. Itu sepertinya masih juga banyak yang kurang tepat dalam menghitung durasi haid seperti itu. Begitu juga suci. Ketika darah berhenti misalnya dia jam 7, tapi dia baru mandi jam 11 tuh. Tapi nanti kalau dia mau menghitung beberapa hari suci, dia itu mulai hitungnya jam 7 tadi, bukan jam 11 yang baru dia mandi, seperti itu. Jadi mulai dihitung dari bersihnya darah, bukan dari kapan dia mandi, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Lutfi Gina, ternyata begitu ya penghukuman suatu anggota badan yang terlepas, yang mana awalnya aurat, terlepas pun ternyata dia tetap aurat, itu terlepas. Nah, bagaimana dengan sebelum-sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya karena memang tidak tahu, itu dimakfu, jadi dimaafkan. Yang penting setelah tahu itu harus dipraktekkan. Nah, kalau misalnya ini buat tambahan ya, kalau kita yang di kota itu kan sulit menemukan tanah untuk mengubur. Jadi di sini itu ikhtiarnya kita, jika kita memotong kuku atau rambut atau kulit yang lopek yang terlepas gitu, kita kumpulkan, kemudian kita bungkus dengan kresek hitam. Jadi karena penghukuman aurat itu kan ada 2 ya, ada yang dosa bagi yang memperlihatkan aurat, ada dosa bagi orang yang melihat aurat tersebut, otomatis yang ajnabi, yang bukan mahram dari kita. Nah, kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa menutup itu dengan sudah dibungkus dengan kresek hitam, kemudian itu sudah boleh dibuang. Nah, itu kita sudah lepas taklif, maksudnya kita sudah tidak berdosa seperti itu. Apabila nanti ada orang yang sengaja membuka plastik itu, melihat itu, sudah dosanya ke orang yang melihat aurat tersebut, bukan dari pihak yang sudah membuang dengan rapat tersebut. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Apakah saya boleh bertanya lagi? Sebentar. Silakan. Ini tadi belum. Imam Abdurrauf, tolong ditunggu dulu. Tadi ada Bu Yuni, mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, mau tanya itu tadi yang disumpeli kapas itu vagina dalam itu berapa senti atau gimana ya? Itu untuk yang sudah nikah juga yang belum nikah gitu ya. Yang saya pertanyakan itu ini loh, untuk selaput darahnya enggak bermasalah ya kayak gitu. Untuk vaginanya kan disumpeli itu tadi, berapa kedalamannya itu tadi loh. Juga ini tadi saya mau menambahkan tentang haid itu, kalau yang tadi yang Mbak Gina bilang yang untuk masa suci itu mungkin yang masa subur itu tadi yang ditanyakan tadi ya. Dia kan bingung ya, ini masa haid masa apa, itu tadi yang ada ininya masa suburnya itu tadi. Juga masalah haid itu ini ya, faktornya banyak juga ya, ada stresor, kecapean fisik, kurang gizi atau aktivitas berlebih gitu mempengaruhi secara hormon, juga bisa mempengaruhi haid. Gitu aja, terima kasih.
Oke, terima kasih tambahan dari Bu Yuni. Monggo. Permisi Ustadz, mau sebenarnya ini yang saya pertanyakan tadi itu bukan dalam penghitungan apa namanya dari mulai atau berhenti, tapi sebenarnya perbedaan. Jadi itu teman saya ada yang menghitung misalnya masa mulai dari haid hari pertama gitu, kemudian dia 5 hari haid, lalu suci 3 hari karena dia pakainya 15 hari ya, terus haid lagi. Nah dia masih menganggap itu haid begitu, tapi ada teman saya juga yang menghitungnya hari suci. Jadi misalnya dia haid 5 hari juga, kemudian suci 3 hari. Nah setelah suci itu keluar darah, dia menganggapnya istihadoh karena dia menghitungnya itu mulai hari sucinya dia, berarti oh itu hari keempat suci. Nah itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Jadi itu cara penghitungannya itu dimulai dari apa dan dianggap misalnya tadi setelah berhentinya darah suci beberapa hari kemudian muncul lagi, itu dia akan masuk kemana jika untuk orang-orang yang tidak mengenal tadi darah yang kuat, darah yang tidak kuat, atau warna-warna darah begitu, Ustaz. Iya. Boleh langsung silakan. saya tangkap, Ustaz. Ya, jadi mohon maaf berarti kurang tepat ya jawabannya. Berarti begini, kalau dalam penghitungan darah itu ada biasanya kita gunakan KD, B, KD gitu. KD 1, KD itu keluar darah, B bersih, kemudian KD 2, berarti KD keluar darah setelah bersih tersebut. Mohon diulangi tadi, pertama keluar darah berapa hari? Umpamakan 5 hari gitu, seperti tadi tanggal 7, jam 7 misalnya, terus ke tanggal Kemudian 12, jam 7 dia berhenti darah seperti itu. Kemudian 2 hari suci atau 3 hari suci, kemudian muncul lagi itu darahnya. Nah itu bagaimana hukumnya? Gimana? Oke, KD pertama 5, bersih 5 berapa hari? 3 Bersihnya hari. berapa hari? 3 hari. KD 2 berapa keluarnya? Nah, umpamakan 5 hari, 3 harian seperti itu. Nah, itu hitungan darah yang keluar kedua itu dianggap istihadah atau haid gitu. Oh, oke. Kalau kasusnya seperti ini, KD pertama 5, B 3, KD 2 3, karena ini semuanya jika ditambah 5 tambah 3 8, tambah 3 lagi 11, ternyata masih 11 hari, yang mana masih di dalam masa maksimal suci. Maksimal haid. Maksimal haid kan 15 hari. Nah, dalam masa itu, maka semua terkategorikan haid. Berikut masa bersihnya. Seperti itu, kalau kaul yang kuat. Berarti Kalau misalnya, mungkin Mbak Gina yang, ya gimana? enggak, dilanjutkan, kira sudah selesai, lanjut saja. Kalau misalnya tadi, kalau orang yang istihadah, bagaimana kalau untuk orang yang awam? Begini, untuk pembagian istihadah kan banyak sekali ya, ada 7. Kalau gini, muqtadi'ah itu orang yang pertama kali, kalau muqtadah itu orang yang sudah pernah punya adat haid dan suci. Kalau mumayyizah itu sudah bisa membedakan sifat dan warna darah. Kalau ghairu mumayyizah itu tidak bisa membedakan sifat atau warna darah. Mungkin karena dia lalai mencatat atau memang karena bingung, jadi maksudnya ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan. Tapi ada rumus mudah untuk orang awam, semisal dia ini tapi ini untuk orang yang sudah pernah haid dan suci, maka nanti dia langsung dimasukkan muqtadah ghairu mumayyizah. Nah, langsung boleh memakai ini saja. Karena kalau memakai yang mumayyizah itu sangat sulit dan rumusnya sangat cukup ribet seperti itu. Kalau ghairu mumayyizah, maka rumusnya dia diikutkan kepada adat haid dan adat sucinya. Jadi misalnya begini, dia punya adat haid 7 hari, suci 23 hari. Itu kan 1 bulan berarti kan? Siklus dalam dia 1 bulan haid. 7 hari haid, 23 suci. Kemudian di bulan selanjutnya dia mengeluarkan darah selama 30 hari. Otomatis dia langsung istihadah. Maka langsung masukkan saja ke kategori ghairu muqtadah
syahadah ghairu mumayyizah. Berarti 7 hari di awal dihukumi haid, yang 23 dihukumi istihadhah. Seperti itu. Oh, sudah, iya penjelasannya Bapak lebih. Iya. Berarti untuk penghitungannya kalau yang tadi di pertama itu kan berarti ketika dia masih masuk masa haid itu misalnya 13 hari, terus dia 5 hari berhenti, terus muncul lagi, berarti selama haid dan hari sucinya itu tetap dijadikan dimasukkan dalam kategori haid ya. Iya. Lalu kalau untuk pengenalan istihadah ketika 30 hari full satu siklus itu dia keluar darah terus, itu mengikuti siklus yang biasa terjadi sebelumnya begitu. Iya, kalau dia mu'tadah, sudah punya adat. Kalau belum pernah dan dia pertama kali, berarti nanti yang haid itu bisa cuma 1 hari 1 malam doang, 29 harinya istihadhah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang tidak irreguler, jadi misalnya ada yang kan ada beberapa orang haidnya tuh 3 bulan sekali, 16 kali, seperti saya di pondok tuh teman saya ada yang 6 bulan tidak haid sama sekali, kemudian kesekalinya haid dia bisa full 30 hari itu terus-terusan keluar. Nah itu ambilnya dia hukum yang mana berarti? Pokoknya yang terakhir kali dia sebelum istihadhah. Berarti 6 patokan. 6 bulan yang lalu ya haid terakhirnya dia itu. Iya, berarti misalnya haid 7, suci 60 hari seperti itu. Maka nanti pas ketika dia istihadhah langsung masukkan rumus tersebut. Oke, baik, terima kasih Mbak Kolbi. Iya, sama-sama. Ya, Mak. Ini memang sudah pakar ini ya. Saya kira pakar ini sudah. Oke ya. Saya tadi nanya belum dijawab. Saya tadi nanya belum dijawab. Pertanyaan dari Bu Yuni ya. Tadi saya tanya itu tadi loh. Itu yang disumpeli vagina itu, maaf, itu untuk yang sudah nikah sama yang belum nikah juga ya. Cuman masalahnya itu untuk masukkan ke vagina dalam tuh ukurannya berapa senti? Soalnya itu kan ya deket sama ini ya apa? Selaput darah itu apa enggak pengaruh. Terus kalau masuk salah nganu kan itu juga bahaya juga untuk sebagai benda asing masuk ke rahim kan penyakit juga. Gimana itu penjelasannya? Mungkin kita bisa menjawab. Ya, Rida, monggo. Dari tadi Kolbi yang menjawab ini. Iya, Pak Ustaz. Baik, kalau untuk saya pribadi, untuk berapa sentinya saya pun masih awam ya kalau terkait gitu. Mungkin bisa tidak terlalu dalam, tanpa menunjuk terlalu dalam gitu. Mungkin kalau untuk berapa sentinya saya pun belum tahu seperti itu. Namun mungkin bisa dikira-kira tidak terlalu dalam seperti itu. Bagaimana Bu Yuni? Ya mungkin tambahkan. Oke, izin menambahkan, sebenarnya itu sudah kami tulis di dalam makalah, itu sudah kita cantumkan. Memang ukurannya memasukkan kapas itu sekiranya sampai tidak terlihat saat anggota saat jongkok begitu. Namun jika memang itu dianggap membahayakan, itu ada di makalah kami, semisal dapat sampai membuat pingsan seperti itu, karena memang sakit sekali ya memasukkan sesuatu itu, karena memang ukurannya agak cukup dalam seperti itu. Namun jika sampai membahayakan wanita tersebut atau bisa mengganggu atau merusak selaput darahnya, maka boleh tidak usah disumbat atau disumpal seperti itu. Namun nanti harus memakai pembalut yang sangat erat gitu, dan menggunakan celana dalam yang sangat ketat sampai tidak bergeser, sekiranya tidak bergeser seperti itu pembalutnya itu. Seperti itu Bu Yuni. Ya, terima kasih.
Ini perlu disosialisasi ya. Itu tuh perlu disosialisasi ya. Kayaknya kayak belum ini ya, sosialisasinya kayak kurang ya. Iya, Terima memang. kasih. Itu PR buat kita nanti. Ya, makasih. Izin bertanya, Ustaz. Oke. Ya, dulu wah ini hari ini sangat banyak penanya ini. Oke, silakan. Tapi yang laki-laki cuma satu orang yang tanya ini. Karena mungkin bingung yang mau tanya gimana kan nggak mengalami. Saya mau nanya nggak ada kesempatannya, Ustaz. Oh gitu. Monggo Pak Masud. Oke. Ya, tapi dulu kan tadi. Ayo monggo. Dulu silakan. Ini kemarin ada kasus, bukan kasus sih, pengalaman saya. Kebetulan saudara saya umur 9 tahun tapi kurang 16 hari. Nah, dia sudah mengeluarkan darah. Nah, itu bagaimana? Kan karena minimnya anak perempuan melakukan haid kan umur 9 tahun gitu. Itu kurangnya berarti dianggap istihadah atau ada hukum tersendiri atau apa bagaimana? 9 tahun kurang 16 hari kebetulan kemarin. Baik, terima kasih. Frida mungkin bisa menjawab. Untuk yang tadi umur 9 tahun kurang 16 hari itu, Angga tadi sudah ada ya, ketika tadi dipresentasikan untuk ukuran apa, umur Minimal. 9 tahun kurang 16 hari tadi. Ya. Berarti kalau 16 hari, satu harinya yang bermasalah. 9 tahun 16 harinya berarti haid gitu. Seperti itu. Mohon maaf. Izin menambahkan. Jadi tadi di makalah sudah ditulis ya, usia minimal haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit tahun komariah. Tapi perlu dicatat ini ya, ini perhitungan tahun komariah. Jadi perhitungan bulan Arab usianya anaknya itu bukan ini Masehi, tapi itu Hijriah ya, berarti ya. Oh, tahu. Iya. Kemudian tadi Berarti ada pertanyaannya kan, Berarti ada selisih 3 bulan ya. nah Ustaz, jadi ini perlu diperhatikan karena usianya cukup perbedaannya cukup banyak begitu ya kalau kita menghitung pakai komariah dan non komariah seperti itu, pakai hijriah dan masehi. Ini Tadi saya kan masuk. pertanyaannya 9 tahun kurang 16 hari ya, Ukti Lulu. Iya, tapi itu secara Masehi. Oh, Secara Masehi. berarti sepertinya iya. itu sudah haid semua. Selisih 1 tahun, selisihnya 11 hari, 10 sampai 11 hari. Antara hijriah dan masehi itu sekitar 11 harian. Jadi kalau 3 tahun berarti selisih 1 bulan. Kalau 9 tahun berarti selisihnya 3 bulan. Ya, Jadi 9 tahun dari atau 8 tahun lebih 9 bulan Masehi itu berarti sudah dianggap 9 tahun dari hitungan hijriah. Nah, Ustaz, betul. Oke. Ya, bagaimana? Dulu. Nah, Ustaz. Oke, Pak Masud monggo, mumpung belum diselat orang gitu. Oke, syukuran Ustaz ini. Ya, oke. Ini sih ada beberapa pertanyaan. Ini mudah-mudahan ini sudah dewasa semua, Ustaz ya. Sudah nikah semua ya. Oh ini ada yang menerangkan kayaknya belum nikah ini. Masalahnya. Ya, ini kan temanya kan haid, nifas dan istihadah itu ya. Cukup menarik karena tadi mak-mak semua ini. Jadi pertanyaan pertama itu tadi dikatakan kalau orang haid itu satu larangannya tidak boleh sholat. Yang kedua tadi saya tertarik ada tidak boleh tawaf. Nah, itu tadi saya. Nah, tidak boleh tawaf itu artinya kan mengelilingi Ka'bah selama sebanyak 7 kali gitu. Nah, sementara banyak pertanyaan dari beberapa calon jamaahnya itu, Bapak, ini gimana anak saya itu haidnya tidak teratur sama dengan saya kalau saya mau berangkat umroh itu. Nah, apakah ada cara lain untuk menghentikan haidnya itu, Ustaz? Sementara haid kan kita dilarang untuk tawaf. Nah,
kalau kita ke dokter atau ke medis itu kan disuntik atau diberikan obat untuk menahan haid atau apa ya bahasanya supaya tidak haid waktu tawaf itu. Nah, hukum asalnya itu bagaimana Ustaz? Itu makruh, mubah atau masuk kategori haram? Tapi sebagian teman-teman travel itu ya kita ke dokter saja, nanti dokter yang menentukan disuntik atau diberi obat untuk menahan haidnya itu Ustaz. Itu yang pertama. Iya, penunda ya. Iya, menunda haidnya supaya tidak keluar gitu Ustaz. Padahal secara kodrat wanita kan itu harus dikeluarkan kan gitu, kan ditahan itu. Sama dengan kalau yang kedua ada seseorang itu sudah suami istri tapi haidnya itu tidak teratur Ustaz. Sementara suaminya itu minta berjima gitu kan, bukannya hubungan suami istri lah. Tapi istrinya ini kan nggak ngerti juga kapan haidnya, kapan tanda-tandanya itu belum ada. Ternyata pas melakukan hubungan intim itu keluar Ustaz. Nah itu gimana hukum suami atau hukum istri yang melakukan hubungan intim itu Ustaz? Syukran. Oke, pemakalah mau juga bisa Rida mungkin dijawab. Baik, mungkin di pertanyaan yang pertama terlebih dahulu yang tadi bisa diulang kembali Bapak pertanyaannya Tentang itu, tentang hukum mengkonsumsi obat penunda haid untuk wanita yang sedang umroh atau haji ya. baik. Mungkin kalau hukum seperti haram, makruh dan yang lainnya saya pun masih belum tahu untuk hukum seperti itu ya, tapi mungkin diperbolehkan saja karena memang ada suatu alasan. Tapi yang tadi ketika tawaf itu tidak diperbolehkan ketika sedang haid, tapi bisa diganti dengan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti mandi dan berihram setelah sampai di mikot. Dan yang kedua, melakukan semua amalan seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh dan lain sebagainya. Adapun tadi untuk hukum obat yang untuk menahan menstruasi tadi atau haid, itu saya pribadi pun belum tahu untuk hukumnya makruhkah, haram ataupun yang lainnya. Baik, mungkin Usti Kolbi mau menambahkan. Baik, izin menambahkan, itu ada di kitab hukum yang seperti itu tuh mengkonsumsi pil untuk menunda haid demi tujuan untuk kelancaran umroh atau haji itu hukumnya boleh, diperbolehkan seperti itu. Itu kalau diperbolehkan secara mutlak atau di waktu tertentu gitu ya. Jadi bisa diperjelas. Diperbolehkan ketika memang ada alasan yang kuat dan dibenarkan seperti itu, dan kategori yang tadi itu alasan yang dibenarkan, diperbolehkan gitu dari syariat, dan itu memang dari segi sudut pandang agama. Tapi nanti kalau dari bisa berbeda jika dari sudut pandang sains atau dokter, karena nanti mempertimbangkan, kembali lagi tadi, mempertimbangkan kesehatan wanita tersebut. Dia amankah mengkonsumsi pil tersebut, seperti itu. Kalau nanti kata dokter membahayakan, itu jadi hukumnya nanti bisa tidak boleh, seperti itu. Saya ada pertanyaan Ustaz. Ya, itu pertanyaan ditutup ya. Pertanyaan ditutup, maaf ya. Kalau bisa nanti. Karena pertanyaan Pak Masud ini belum dijawab satunya, ada dua. Oke, dan waktunya sudah 19.27. Ayo kurang sekitar 3 menit, atau mungkin kita bisa menambah 5 menit lagi ya. Tuh. Ini jawab yang Pak Masud ya? Iya, Pak Masud dulu ya. Mungkin untuk teman-teman lain yang pertanyaannya belum terjawab bisa nanti ditulis di kolom chat. Nah, bisa japri ya secara pribadi kepada pemakalah yang memang sudah pakarnya ini. Jadi seperti ini ya, kalau dari tadi memang
berjima saat haid itu diharamkan secara mutlak seperti itu kan. Nah, jika misalnya kan ada qaul pendapat yang mengatakan seperti tadi pertanyaannya Mbak Gina, KD5, B3, KD3, B keluar berhenti seperti itu. Qaul yang kuat kan mengatakan masa berhentinya itu juga dihukumi haid. Tapi ada qaul muqabil asoh, pendapat yang berkembalikan kalau B tadi itu yang bersih itu dihukumi suci seperti itu. Nah, nanti qaul 2 ini sangat berguna bisa saat wanita di bulan Ramadan seperti itu. Itu panjang lah penjelasannya. Jadi kalau misalnya tadi itu sebenarnya ada tadi di makalah, kalau misalnya dia berhenti jelas-jelas zahir tidak mengeluarkan darah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, ternyata besoknya mengeluarkan darah lagi, maka yang kemarin ternyata sebenarnya itu ada di masa haid seperti itu. Tapi maka itu dimakfuh, tidak dianggap dosa seperti itu. Tapi mungkin kalau tadi pertanyaannya Pak Masud ketika memang sedang berjima seperti itu kemudian haid, maka harus langsung berhenti seperti itu, karena memang kalau kita sudah melihat darah itu otomatis tidak boleh melakukan hubungan suami istri seperti itu. Mungkin Ustadz bisa menambahkan. Ya, oke, saya kira cukup ya, cukup jelas. Mungkin Pak Masud saya kembalikan lagi ke Pak Masud, bagaimana? Ya sudah cukup Ustaz. Ya. Cukup ya, Sudah jelas. karena ini tidak penting berjelas lagi gitu aja. Oke. Saya kira pembahasan tentang haid ini adalah pembahasan yang sangat bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Kalau siklusnya normal aman-aman saja, tapi kalau jika siklusnya tidak normal ya ini perlu belajar lebih lanjut. Pengetahuan tentang haid ini tidak terbatas pada wanita harus ya, tapi juga seorang laki-laki pun harus belajar tentang haid ya. Khawatirnya karena laki-laki ini kan juga menanggung perempuan ya, istri, apalagi kemudian kalau misalkan jadi orang tua juga misalkan punya anak perempuan itu juga menanggung dosanya putrinya kalau memang tidak berpengetahuan tentang haid ya. Jadi masalah haid ini juga harus dipelajari walaupun laki-laki tidak mengalami haid, tapi juga harus belajar lah tentang haid. Saya kira itu tambahan dari saya. Kita cukupkan, silakan dibuka gambarnya untuk saya dokumentasikan. Baik, nastatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.